Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amian Jaha. Kali ini saya akan membahas tentang juknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ini mungkin sebagai referensi untuk calon peserta didik baru di daerah khusus ibu kota Jakarta ya. Oke, langsung saja. Di situasi Jakarta terkait pelaksanaan PPDB, minat masyarakat untuk sekolah negeri sangat tinggi, daya tampung sekolah negeri sangat terbatas ya. Untuk sekolah swasta yang belum merata, sistem hunian penduduk Jakarta sebagai kota metropolitan ya, tingkat kepadatan penduduk satu wilayah yang lainnya tidak merata karena perubahan fungsi wilayah. Kayak ini situasi Jakarta terkait pelaksanaan PPDB. Nah, di sini ada kebijakan PPDB dari rumah tahun 2020. PPDB tanpa berkumpul di sekolah, PPDB daring dalam jaringan atau online ya, untuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah ya. Berarti PPDB-nya dari rumah. Apa itu PPDB dari rumah? PPDB dari rumah, pendaftaran online dilakukan peserta didik di rumah aja ya. Verifikasi pendaftaran online dari rumah oleh admin operator sekolah ya. Melihat hasil seleksi PPDB, melakukan lapor diri dari rumah oleh peserta didik. Jadi semuanya serba dari rumah ya. Ini ya, ada azas PPDB, ada tujuan PPDB. Azasnya objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan akomodatif. Tujuannya mewujudkan keadilan kepada calon peserta didik baru untuk mendapat sekolah yang sesuai diharapkan. Oke ya. Ini sandingan jalur dan kuota PPDB DKI Jakarta 2019 dengan PPDB DKI Jakarta 2020. Ini ada grafiknya ya. Masih sama, ada jalur zonasi, jalur luar DKI, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Nah, di sini di 2020 jalur zonasinya itu 67%. Untuk jalur afirmasi kurang lebih 25%, jalur luar DKI 3%, jalur perpindahan orang tua 5%. Ini ya. Jalur prestasi 55%. Untuk SMK, SMP atau SMA dan SD. Ini bisa dilihat untuk tahun 2020 grafiknya yang akan diterima seperti ini kurang lebihnya. Catatan tahun 2019 seleksi jalur zonasi menggunakan rata-rata nilai UN atau USMBD sebagai alat seleksi. Tahun 2020 seleksi jalur zonasi menggunakan usia sebagai alat seleksi. Anak panti dan anak pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan di luar kota. Kuota 25% jalur afirmasi, sehingga kuota jalur afirmasi tahun 2020 di SD 25%, SMP SMA 27%, SMK 37%. Nah, ini daya tampung dan potensi peserta didik ya. Jenjang SD daya tampungnya itu kurang lebih 101.536 di negeri. SMP 72.432, SMA 29.376, SMK 19.008. Nah, ini ya. Ini total daya tampung, total usia sekolah, rasio daya tampung sekolah negeri dengan anak usia sekolah. Oke ya. Nah, untuk PPDB pada jenjang PAUD, syaratnya usia 2
sampai 7 tahun pada tanggal 1 Juli ya, nanti bisa dibaca di deskripsi, nanti saya akan cantumkan. Nah, ini PPDB pada jenjang SD. Nah, ini ya syaratnya. Kelas 1 usia 7 tahun sampai 12 tahun. Ya, ini jalur kuotanya. Inklusi 2 peserta didik atau rombel. Afirmasi 25%, zonasi 67%, perpindahan orang tua dan anak guru 5%, luar DKI 3%. Ya, ini nanti bisa dibaca di deskripsi, nanti akan saya cantumkan linknya ya. Nah, ini PPDB pada jenjang SMP. Pada jenjang SMP ini syaratnya berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD. Ini ya jalur dan kuotanya. Untuk inklusi 2 peserta didik atau rombel, afirmasi 27%, yonasi 50%, prestasi akademik non akademik 15%. Nah, perpindahan orang tua dan anak guru 5%, luar DKI 3%. Nah, ini ya seleksinya menggunakan usia. Yang untuk inklusi, afirmasi juga usia, yonasi juga usia. Perkalian nilai rapot dengan nilai akreditasi. Jadi nilai rapot kalian dengan nilai akreditasi sekolah. Nilai akreditasi sekolah ini misalkan akreditasinya A, B, atau C, itu sebagai bahan pertimbangan. Terus ada sertifikat kejuaraan. Misalkan menang lomba atau mungkin sertifikat juara yang lainnya. Perkalian nilai rapot dengan nilai akreditasi sama-sama ini ya untuk yang perpindahan orang tua dan anak guru. Nah, ini luar DKI sama akreditasi dan sertifikat kejuaraannya. Tuh, nah ini untuk SMA sekarang. PPDB pada jenjang SMA syaratnya berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, memiliki ijazah SMP atau sederajat. Untuk inklusi jalur kuotanya seleksinya itu usia. Afirmasi 27% yang akan diterima itu usia juga seleksinya. Yonasi 50% usia juga ya untuk seleksinya. Prestasi 15%. Perkalian nilai rapot dengan nilai akreditasi yaitu sertifikat kejuaraan. Perpindahan orang tua dan anak guru 5%. Ini perkalian nilai rapot dengan akreditasi sama ya. Luar DKI pun juga sama, perkalian nilai rapot dengan nilai akreditasi dan sertifikat kejuaraan. Oke, sekarang PPDB pada jenjang SMK. Berusia paling tinggi 21 tahun ya. Memiliki ijazah SMP, SMK dengan bidang keahlian, program keahlian. Nah, ini sama ya, bersama kayak tadi yang di SMA. Namun ini untuk afirmasi 37% yang akan diterima. Kalau prestasi akademik 50%, non akademik 5%. Oke ya, perpindahan orang tua masih 5%, luar DKI 3%. Oke, ini ya seleksinya usia, perkalian nilai rapot, sertifikat kejuaraan, perkalian nilai rapot ya bersama ya tadi ya. Nah, ini jalur PPDB 2020-2021. Jalur zonasi, jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang telah tinggal dalam suatu zona sekurang-kurangnya mulai tanggal 1 Juni 2019 dibuktikan dengan kartu keluarga. Ya, zona ditetapkan berdasarkan kelurahan. Jalur afirmasi, jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak yang berprestasi. Calon peserta didik yang dapat mendaftar melalui jalur afirmasi yaitu pemegang KJP atau KJP Plus, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, anak dari
pengemudi Jaklingko atau yang mohon maaf sopir angkot itu yang terintegrasi ya. Anak yang berprestasi dan tercantum dalam SK Pembinaan Olahraga prestasi berkelanjutan ya, itu ya terdata dalam BDT. Jalur prestasi, jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik ya. Ini ya prestasi akademik berdasarkan nilai raport dan nilai akreditasi sekolah itu ya, nanti bisa dibaca juga di deskripsi, nanti saya akan cantumkan. Terus jalur pindahan orang tua atau anak guru ya sama ini ya, yang disediakan bagi calon pendidik baru karena perpindahan domisili orang tua. Anak dari ASN, TNI atau Polri yang pindah tugas karena tugas negara. Ya, ini sama nih, anak guru juga sama. Jalur yang disediakan bagi calon peserta didik baru yang merupakan anak kandung dari guru yang bertugas di satuan pendidikan tujuan, dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari kepala sekolah satuan. Nah, ini ketentuan khususnya. Calon peserta didik jalur pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan dibuktikan dengan SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini daya tampung terhitung berdasarkan jumlah kursi tersedia dikurangi jumlah peserta didik yang tidak naik kelas. Nah, ini juga sama, penetapan zonasi akan diatur lebih lanjut dalam surat keterangan Kepala Dinas Pendidikan. Calon peserta didik pemegang kartu KJP dan KJP Plus merupakan calon peserta didik yang masih memiliki KJP Plus aktif. Calon peserta didik dari orang tua pemegang kartu pekerja Jakarta harus terdaftar pada KK yang sama. Nah, ini ya, calon peserta didik dari orang tua pemegang kartu pengemudi Jaklingko. Calon peserta didik yang terdapat dalam basis data terpadu Dinas Sosial dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak yang berkompeten. Ini skema PPDB-nya. Ya, SD. Ini SMP atau SMA. Ya, nanti saya akan cantumkan di deskripsi agar kalian bisa mendownload file ini lebih jelas lagi. Ini skema PPDB untuk SMK. Oke ya, itu saja informasi tentang PPDB di DKI Jakarta tahun 2020. Semoga kalian diterima di sekolah tujuan dan mohon bantuannya untuk subscribe, like, serta komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian terwujud dan dikabulkan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.